warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya M. Nur Fajri. Saya Christopher Ranjoy Sianturi. Saya Nur Fadila Sari. Saya Surya Dirgayova. Saya Gibran Adlin Putra. Saya Yuda Pradana Indra Lesana. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang Pengertian evaporator, Jenis-jenis evaporator, proses kerja evaporator. Kelebihan alat evaporator dan kekurangan alat evaporator. Selamat menonton. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaporator. Yang pertama itu evaporator atau disebut dengan evaporasi adalah proses perubahan fase dari cairan menjadi gas. Ini terjadi ketika molekul-molekul dari cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melampaui gaya tarik antar molekul dan meloncat ke udara sebagai uap. Proses ini dapat terjadi apabila jenis cairan termasuk air dan minyak ataupun pelarut kimia lainnya tergantung pada kondisi suhu dan tekanan lingkungan. Evaporasi adalah salah satu dari beberapa proses yang menyebabkan penguapan, di mana cairan berubah menjadi gas, dan ini merupakan bagian penting dari siklus air di alam, di mana air dari permukaan laut, danau, sungai, ataupun tanah dapat menguap menjadi uap air dan kemudian membentuk awan dan kondensasi menjadi kembali sebagai presipitasi, seperti hujan dan salju. Evaporasi juga terjadi dalam proses seperti penguapan air dari kulit kita untuk mendinginkan tubuh, penguapan bahan kimia dalam proses industri, dan banyak aplikasi lainnya. Berikut jenis-jenis dari evaporator. Yang pertama itu bedspan evaporator. Evaporasi dengan sistem bedspan adalah salah satu metode tertua dalam pemekatan. Hal ini telah ketinggalan zaman dengan teknologi sekarang ini. Namun, masih banyak yang menggunakan pengaplikasian bedspan evaporator ini karena pengaplikasiannya sangat terbatas, seperti pemekatan nira dalam pembentukan gula merah dan dalam pengolahan beberapa produk farmasi. Pada tahun dimulainya pemakaian evaporator ini itu mulai tahun dari 1960-an. Bedspan juga digunakan secara luas dalam pemekatan sirup jagung. Dengan bedspan evaporator, waktu tinggal produk biasanya adalah berjam-jam. Sungguh sangat lama, bukan? Oleh karena itu, yang penting adalah mendidihkan pada temperatur rendah dan tekanan vakum ketika produk sensitif terhadap panas ataupun thermodegradable. Pemasangan bedspan biasanya menggunakan jaket pemanas atau menggunakan koil pemanas, atau juga disebut dengan pemanas secara langsung dengan api di bawah pen. Luas perpindahan panas biasanya sangat kecil karena berbentuk bejana, dan koefisien perpindahan panas cenderung rendah karena konveksi natural. Luas permukaan rendah dengan koefisien perpindahan panas yang rendah namun membatasi kapasitas penguap dari sistem tersebut. Oleh karena itu, perpindahan panas dapat ditingkatkan dengan pengaduan di dalam bejana. Dalam banyak kasus, perbedaan suhu yang besar tidak dapat digunakan karena kekhawatiran akan timbul fouling atau pada permukaan perpindahan panas. Kapasitas penguapan relatif rendah, karena itu penggunaannya terbatas. Dalam operasi bedspan evaporator, berikut serangkaian langkah-langkah yang saya organisirkan dengan baik. Untuk pemakaian yang kita lakukan, yang pertama yaitu pemuatan, di mana proses dimulai dengan membuat cairan ataupun larutan yang akan diuapkan ke dalam bedspan evaporator. Ini dilakukan melalui katup pengisian dan mekanisme lainnya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu setelah bahan baku dimuat, bedspan evaporator dipanaskan. Ini biasanya dilakukan dengan pemanasan eksternal seperti elemen pemanas ataupun uap. Pemanasan menyebabkan cairan dalam bedspan menguap. Selanjutnya nomor 3 yaitu penguapan. Ketika cairan terkena panas, molekul cairan menjadi gas, meninggalkan bahan-bahan yang kurang mudah menguap dalam batch ini pen ini, yang meningkatkan konsentrasi zat tersebut dalam cairan. Selanjutnya nomor 4 yaitu kondensasi. Pada proses ini, gas yang terbentuk selama penguapan dikondensasi kembali menjadi cairan. Proses ini biasanya terjadi di bagian atas bedspan,
di mana uap mengenai permukaan yang lebih dingin dan berubah kembali menjadi cairan. Selanjutnya nomor 5, pengendalian suhu dengan tekanan. Penting untuk mengendalikan suhu dan tekanan di dalam basement evaporator untuk memastikan proses penguapan dengan efisien dan aman. Selanjutnya nomor 6 yaitu pengambilan produk, di mana pada proses penguapan ini selesai dan konsentrasi yang diinginkan tercapai. Produk yang dihasilkan dapat diambil dari basement evaporator ini biasanya dengan menggunakan pompa ataupun sistem lainnya. Yang 9 yaitu pembersihan dan persiapan untuk pemakaian batch selanjutnya. Nah, pada proses ini setelah produk yang diambil, basement evaporator perlu dibersihkan dan dipersiapkan untuk basement berikutnya ataupun melakukan pemakaian basement berikutnya. Ini termasuk membersihkan bagian dari perangkat untuk menghapus residu dari batch sebelum dan memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Proses ini berulang dalam setiap siklus operasi basement evaporator, memungkinkan produksi berkelanjutan dari produk yang diinginkan dengan konsentrasi yang diinginkan. Selama semua langkah diatur dengan baik dan perangkat dijaga dengan baik, basement evaporator dapat menghasilkan ataupun memberikan hasil yang konsisten dan efisien. Sekian dari saya tentang pengertian evaporator dan basement evaporator. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang baik. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang natural circulation evaporator atau disebut dengan evaporator sirkulasi alami. Natural circulation evaporator adalah jenis evaporator yang memanfaatkan perbedaan densitas untuk mengedarkan larutan di dalam evaporator. Aliran larutan terjadi secara alami tanpa pompa, didorong oleh gaya gravitasi dan perbedaan densitas antara larutan yang lebih panas dan lebih ringan di bagian atas dengan larutan yang lebih dingin dan lebih padat di bagian bawah. Menurut He et al. 2021, natural circulation evaporator adalah jenis evaporator yang memanfaatkan perbedaan densitas fluida akibat pemanasan untuk menghasilkan sirkulasi alami. Fluida panas dan densitas rendah naik ke atas, sedangkan fluida dingin dengan densitas tinggi turun ke bawah. Sirkulasi ini membantu meningkatkan perpindahan panas dan penguapan. Menurut Luo et al. 2023, natural circulation evaporator adalah evaporator yang menggunakan gaya apung untuk mendorong sirkulasi fluida. Gaya apung ini dihasilkan dari perbedaan densitas antara fluida panas dan fluida dingin. Fluida panas dan densitas lebih rendah akan naik ke atas, sedangkan fluida dingin dengan densitas lebih tinggi akan turun ke bawah. Selanjutnya, yakni prinsip kerja natural circulation evaporator. Pertama, pemanasan. Larutan dimasukkan ke dalam evaporator dan dipanaskan melalui media pemanas seperti uap air, air panas, atau media lainnya. Kedua, penguapan. Saat larutan dipanaskan, sebagian larutan menguap di permukaan tabung evaporator. Uap ini kemudian ditarik keluar dari evaporator melalui sistem vakum. Ketiga, sirkulasi alami. Larutan yang lebih panas dan lebih ringan di bagian atas, evaporator naik, sedangkan larutan yang lebih dingin dan lebih padat di bagian bawah turun. Penggerakan ini menciptakan sirkulasi alami larutan di dalam evaporator. Keempat, konsentrasi. Seiring dengan penguapan, konsentrasi zat terlarut dalam larutan yang tersisa di evaporator semakin tinggi. Kelima, pembuangan. Larutan yang sudah pekat atau konsentrat dikeluarkan dari evaporator melalui katup di bagian bawah. Karakteristik natural circulation evaporator: kecepatan aliran tabung relatif tinggi, waktu pemanasan relatif lebih lama, dapat digunakan untuk kapasitas besar, cocok untuk bahan yang tidak relatif terhadap panas, cocok untuk bahan dengan viskositas rendah, memiliki waktu residu yang lama, relatif mudah dioperasikan dan dirawat, hemat energi.
Natural Circulation Evaporator dapat digunakan dalam beberapa aplikasi khususnya seperti pengolahan air limbah, industri makanan dan minuman, industri fermentasi, dan industri kimia. Adapun kelebihan dari Natural Circulation Evaporator adalah: pertama, konstruksi sederhana dan mudah dioperasikan. Kedua, biaya investasi dan perawatan yang relatif rendah. Ketiga, hemat energi. Keempat, dapat menangani berbagai jenis larutan. Kelima, cocok untuk kapasitas besar. Sedangkan kekurangan dari Natural Circulation Evaporator ini adalah: pertama, kecepatan penguapan relatif lambat. Kedua, memiliki waktu residu yang lama. Ketiga, tidak cocok untuk bahan yang mudah terbakar atau sensitif terhadap panas. Keempat, sensitif terhadap perubahan viskositas larutan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rising Film Evaporator. Rising Film Evaporator adalah alat yang digunakan untuk menguapkan pelarut dari suatu larutan dengan memanfaatkan panas. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi zat pelarut dalam larutan tersebut. Rising Film Evaporator adalah alat yang sangat efisien untuk menguapkan pelarut dan meningkatkan konsentrasi zat terlarut dalam larutan tersebut dengan aplikasi yang luas dalam berbagai industri. Menurut Mansor dan Ahmad 2019, Rising Film Evaporator adalah penukar berbentuk tabung yang terdiri dari cangkang, pemisah uap air di bagian atas, dan tabung di dalam cangkang. Uap mengalir di dalam cangkang, sedangkan cairan di dalam tabung. Umpan memasuki bagian bawah tabung pemanas, dan penguapan dimulai dari ketinggian di dalam tabung di mana suhu cairan melebihi suhu didih pada tekanan yang ada. Saat cairan bergerak naik ke dalam tabung, cairan mulai mendidih dengan cepat dan uap tambahan dihasilkan serta kecepatan campuran cairan uap meningkat. Campuran uap cair kemudian masuk ke pemisah siklon di mana mereka dipisahkan. Berikut adalah prinsip kerja Rising Film Evaporator. Rising Evaporator bekerja berdasarkan prinsip perpindahan panas dan penguapan yang cepat. Cairan umpan dimasukkan ke bagian bawah tabung vertikal yang dipanaskan. Panas yang diberikan menyebabkan pelarut, biasanya air, menguap, membentuk film cair tipis yang naik ke atas dinding tabung. Uap yang berbentuk membantu mendorong cairan ke atas sehingga mempercepat proses penguapan. Rising Film Evaporator cara kerjanya sama persis dengan kalandria sirkulasi alami. Yang membedakan adalah tabung pada fase film evaporator lebih besar dibandingkan kalandria. Tabung dalam evaporator film naik vertikal berdiameter 25-50 mm dan panjang 3-10 meter. Evaporator film naik khususnya efektif dalam mengekatkan cairan yang cenderung berbusa. Busa pecah ketika cairan dan uap berkecepatan tinggi bertabrakan dengan penyekat kepala uap. Selanjutnya yaitu komponen utama pada Rising Film Evaporator. Yang pertama yaitu tubular heat exchanger, yaitu berfungsi bagian utama yang terdiri dari beberapa tabung vertikal di mana cairan mengalir dan dipanaskan. Yang kedua yaitu feed inlet. Ini tempat masuknya cairan umpan ke dalam evaporator. Yang ketiga yaitu vapor outlet. Ini tempat keluarnya uap yang berbentuk selama proses penguapan. Yang selanjutnya, yang keempat, concentrate outlet. Ini tempat keluarnya cairan yang telah dikonsentrasikan. Selanjutnya yang kelima, heating medium. Ini biasanya uap panas atau air panas yang digunakan untuk memberikan panas pada cairan. Selanjutnya yaitu keunggulan Rising Film Evaporator. Yang pertama yaitu efisiensi panas tinggi, yaitu film cair tipis yang berbentuk memungkinkan perpindahan panas yang cepat dan efisien. Yang kedua, waktu residen singkat. Cairan hanya berada dalam evaporator untuk waktu yang singkat.
mempengaruhi risiko degradasi termal pada produk sensitif. Yang ketiga yaitu desain sederhana. Minimnya bagian bergerak membuat perawatan lebih mudah dan biaya operasional lebih murah dan lebih rendah. Selanjutnya yaitu yang keempat, aplikasi luas. Cocok untuk menguapkan larutan dengan viskositas rendah dan cocok untuk industri makanan, farmasi, dan kimia. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan racing film evaporator. Sekian. Terima kasih. Halo, saya akan menjelaskan tentang cooling film evaporator. Cooling film evaporator merupakan jenis evaporator yang digunakan untuk larutan yang peka terhadap panas. Menurut Rizky et al. 2023, fluida yang keluar dari evaporator mengalir melalui pipa dengan gaya gravitasi. Fluida membentuk lapisan tipis yang masuk ke bagian atas kolom dan melewati pipa yang dipanaskan. Pada penelitian Hidayat et al. 2021, cooling film evaporator ini berbentuk tabung panjang dengan ukuran 4 hingga 8 meter yang dilapisi dengan jaket uap. Larutan masuk dan memperoleh gaya gerak karena arah larutan yang menurun. Kecepatan gerakan larutan akan mempengaruhi karakteristik medium pemanas yang juga mengalir menurun. Tipe ini cocok untuk menangani larutan kental sehingga sering digunakan untuk industri kimia, makanan, dan fermentasi. Sedangkan pada penelitian Raffi et al. 2023, cooling film evaporator memiliki susunan cell and tube. Evaporator ini bentuknya menyerupai suatu penakar kalor jenis tabung yang posisinya vertikal dan dilengkapi dengan separator zat cair uap di bawahnya, serta distributor zat cair di atas. Adapun keuntungan menggunakan cooling film evaporator ini adalah waktu kontak yang singkat, suhu pemanasan yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat merusak bahan, mudah dirancang, nilai yang tinggi dari koefisien perpindahan panas pada suhu penguapan yang lebih rendah, dan waktu tinggal yang relatif singkat. Cooling film evaporator ini cocok untuk larutan yang sensitif terhadap panas karena penguapan terjadi pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis evaporator lainnya. Adapun kekurangan dari cooling film evaporator yaitu biaya investasi awal yang tinggi karena konstruksi evaporator yang lebih kompleks, sensitif terhadap perubahan laju alir larutan karena dapat menyebabkan film larutan tidak merata dan mengganggu perpindahan panas, dan memerlukan pompa untuk mendistribusikan larutan ke bagian atas evaporator. Dalam penelitian Raffi et al. 2023, dalam cooling film evaporator, lapisan tipis cairan mengalir ke permukaan yang dipanaskan, dan uap dihasilkan saat cairan dipanaskan dan diuapkan. Uap dipisahkan dari cairan dan dikondensasikan menghasilkan produk cairan pekat. Adapun cara kerja dari cooling film evaporator yaitu larutan akan dipompakan ke bagian atas evaporator. Kemudian, distributor di bagian atas evaporator akan mendistribusikan larutan secara merata ke seluruh permukaan pipa vertikal, sehingga larutan akan mengalir ke bawah pipa vertikal sebagai lapisan tipis atau film karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya, uap panas ini dialirkan di dalam pipa vertikal untuk memanaskan larutannya. Panas dari uap panas akan menyebabkan penguapan larutan sehingga uap air dari larutan yang menguap akan naik ke atas pipa vertikal. Larutan pekat yang tersisa setelah penguapan mengalir ke bawah pipa vertikal dan ditampung di bagian bawah evaporator. Uap air yang dihasilkan akan dipisahkan dari larutan pekat di separator. Uap air ini dapat dikondensasikan dan digunakan kembali ataupun dibuang kembali ke atmosfer. Baik, selanjutnya saya Emir Fajri akan membahas tentang agitated film of evaporator. Agitated film evaporator adalah sistem yang dihasilkan oleh alat pemindahan panas, kemudian panas yang ada pada sistem berpindah pada bahan atau larutan sehingga suhu larutan akan naik
sampai mencapai titik didih. Pada bahan atau larutan, suhu akan terus mencapai titik didih. Uap yang dihasilkan masih digunakan atau disuplai sehingga terjadi peningkatan uap. Di dalam film evaporator tersebut terdapat 3 bagian, yaitu alat pemindah panas berfungsi untuk mensuplai panas. Yang kedua yaitu alat pemisah berfungsi untuk memisahkan uap dan cairan yang dikentalkan. Yang ketiga yaitu alat pendingin berfungsi untuk mengkondensasi uap dan memisahkan. Alat pendingin ini juga bisa ditiadakan bila sistem bekerja pada tahap atmosfer. Selama proses evaporasi dapat terjadi perubahan-perubahan pada bahan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Perubahan-perubahan yang terjadi antara lain perubahan vikositas, kehilangan aroma, kerusakan komponen gizi, terjadinya pencoklatan, dan lainnya. Evaporator tersebut adalah memiliki prinsip yang dimana alat yang mengevaporasi larutan sehingga prinsip kerjanya merupakan prinsip kerja atau cara kerja dari evaporasi itu sendiri. Prinsip kerjanya dengan penambahan kalor atau panas untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat terlarut dan memiliki titik didih yang tinggi, dan zat pelarut yang memiliki titik didih yang lebih rendah sehingga dihasilkan larutan yang lebih pekat serta memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Metode agitated film evaporator tersebut ialah yang pertama single effect evaporation, menggunakan suatu evaporasi saja. Uap dari zat yang mendidih dikondensasi dan dibuang. Walaupun metode ini sederhana, namun proses ini tidak efektif di dalam penggunaan uap. Untuk menguapkan LLB air dari larutan diperlukan 1 sampai 1,3 lb uap. Yang kedua yaitu menggunakan double effect evaporation. Double evaporation dari satu evaporasi dimasukkan ke dalam rongga uap atau steam. Evaporator kedua dan uap evaporator kedua dimasukkan ke dalam kondenser. Yang ketiga yaitu multi effect evaporation yang digunakan dalam suatu metode lebih dari satu, seperti misalnya uap dari evaporator kedua dimasukkan ke dalam rongga uap evaporator ketiga. Baiklah, itulah penjelasan dari saya terkait tentang agitated film evaporator. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang evaporator. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen dan juga like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kali ini kami akan menjelaskan apa itu pengertian evaporator. Jadi evaporator. Kami akan menjelaskan. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang Baiklah, kami akan menjelaskan tentang pengertian evaporator. Proses kerja evaporator. Wah, tadi kau kesakas ngomong sendiri dong. Siapa? Nih. Ya. Tunggu. Rolling and action.